Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam moga-moga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita melanjutkan lagi pembahasan mujahadah, yaitu terakhir yang kita bahas hari 107, di mana membicarakan tentang sungguh-sungguh dalam kita itu menjalankan ibadah, terutama memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat sunnah. Kali ini kita lihat di hadis nomor 14 dalam bab ini, atau hadis nomor 108, yaitu sungguh-sungguh mujahadah pula dalam hal minta pada Allah supaya umur yang panjang itu bisa diisi dengan amalan-amalan soleh. Yaitu hadisnya dari Abu Sufwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Abu Sufwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang itu adalah yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Sebaik-baik orang itu adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Ada kesimpulan di sini, hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Dan Salim bin Id al-Hilali mengatakan sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada pengertian di sini hasuna amalu. Tadi man tola umruhu wa hasuna amalu. Yang baik itu ada dua syarat di sini. Yang pertama panjang umur, dan saya akan jelaskan tentang masalah umur sendiri. Yang kedua hasuna amalu. Hasuna amalu itu baik amalnya, di mana dikatakan oleh Salim bin Id al-Hilali, baik amalnya di sini adalah amal yang memenuhi syarat dan rukun. Baik amalnya di sini adalah amal yang memenuhi syarat dan rukun. Lalu dilakukan imanan wahtisaban, dilakukan atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Coba lihat poinnya di situ tadi, memenuhi syarat dan rukun. Berarti tidak sekedar
kita itu kerjakan amal. Contoh misalnya sholat, bapak, ibu-ibu sekalian, contoh misalnya sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat Isya mungkin bisa rampung dalam waktu 1 menit bisa. Bisa enggak? Sholat Isya 1 menit bisa atau tidak? Bisa. Rampung enggak pakai mikir, ya. Rukuk nggak usah pakai tumak nina, bangkit saking rukuk nggak perlu pakai tumak nina, sujudnya cuma asal nempel jidatnya saja sudah. Allahu Akbar lagi, duduknya juga nggak perlu, duduk antara 2 sujudnya nggak perlu, sendi-sendinya badannya itu kembali ke tempat semula nggak perlu. Bisa nggak rampung 1 menit? Bisa. Itu namanya mengerjakan ya seperti itu. Namun coba perhatikan kalau kita bahas sholat itu selalu menggunakan istilah watuqim as-sholat, menegakkan sholat. Ini menandakan sholat itu ditegakkan, bukan hanya sekedar dikerjakan, namun ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada lagi penyempurnanya, sunnah-sunnahnya. Dia lakukan seperti itu. Ya, syarat dia penuhi sebelum sholat berarti wudu dulu. Apalagi syarat sholat lagi? Apa beda syarat kali rukun? Bapak-bapak, apa beda syarat kali rukun? Syarat itu di luar sesuatu, rukun itu di dalam sesuatu. Berarti kalau syaratnya sholat, wudu, nutup aurat. Apa nutup aurat itu pas sholat? Enggak kan? Sebelum sholat. Tahu waktunya, menghadap kiblat, suci dari hadas. Kalau rukun, niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah. Iya tak? Nanti ada berdiri bagi yang mampu, baru membaca al-fatihah, ya kan? Terus surat pendek, rukun boten? Boten. Nanti rukuk kalian tumak ninah, bangkit saking rukuk dan tumak ninah, sujud dan tumak ninah, duduk antara 2 sujud dan tumak ninah. Nah, itu masuk rukun tadi. Itu namanya menegakkan sholat. Nah, kalau kita kerjakan sholat tadi memenuhi syarat, memenuhi rukun, ada sunnah-sunnahnya juga kita lakukan. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan hasuna amalu. Tambah lagi di sini kata Syekh Salim, imanan wahtisaban, melakukannya niatnya benar. Lakukan atas dasar iman, tahu itu wajib, tahu itu sunnah. Wahtisaban, harap pahala dari Allah. Beda kalau ada yang sholat cuma harap dunia. Beda kalau ada yang sholat cuma harap pujian manusia. Bisa nggak ada yang niat cuma harap dunia saja? Bisa. Sholat duha atau dia lakukan sholat malam cuma pingin sugih saja, bukan ingin harap pahala dari Allah nanti di akhirat, bukan. Dia sholat tertentu lagi ada saran-saran dari orang pintar, ya, lakukan sholat ini, sholat ini, sholat ini, cuma untuk dapat balasan di dunia saja, tidak ada bayangan sama sekali untuk pahala di akhirat. Itu namanya beramal karena dunia, ya. Jadi cita-cita di akhirat tuh nggak ada sama sekali. Gambaran di akhirat dapat rumah di surga misalnya, nggak ada pikiran untuk itu. Pokoknya saya ingin supaya urusan dunia saya lancar saja.
Nah, itu namanya beramal karena dunia. Ada yang beramal juga karena pujian. Itu bukan wahtisaban di sini. Ya, dia beramal itu karena dapat pujian. Infaknya, sodakonya ingin dapat pujian, sholatnya juga ingin dapat pujian, puasanya juga ingin dapat pujian, bukan harap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadi kesimpulannya berarti ada terpenuhi syarat rukun, lakukan atas dasar iman yang ketiga, kemudian dilakukan wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, itu baru disebut hasunah amalu, disebut amalannya itu baik. Nah, disebut amalannya itu baik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian itu diuji manakah di antara kalian itu yang amalannya paling bagus. Apa yang dimaksudkan paling bagus di sini? Kata Al-Fudail bin Iyad, paling bagus itu adalah yang paling ikhlas dan paling mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas itu yang diterima. Tambah lagi, yang paling mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling diterima. Berarti kalau amalannya, kata Fudail, amalannya itu ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan, tertolak. Sebaliknya, amalannya itu sesuai tuntunan namun tidak ikhlas, juga tertolak. Hatta yakunu khalasan wa shawaban, sampai amalan tersebut ikhlas dan benar-benar dilakukan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ibadahnya tadi diterima. Ini sering kita kaji, ini namanya hasunah amal. Namun tadi juga dibarengkan, tadi ditanyakan khairun nasi, manusia terbaik itu adalah yang panjang umurnya pula. Ya, yang panjang umurnya pula. Nah, di sini berarti ada faedah lagi, selain kita dituntut baik amal, kita juga boleh meminta untuk panjang umur. Ya, boleh kita meminta untuk panjang umur. Apa dalilnya? Kalau ini boleh kita minta di dalam doa, Nabi SAW pernah doakan para sahabatnya dengan panjang umur pula. Contoh, Nabi SAW pernah doakan Anas bin Malik. Ya, Nabi SAW itu pernah mendoakan Anas bin Malik. Berarti Anas itu bapaknya siapa? Malik. Ibunya? Wallahu a'lam. Ibunya siapa Pak Nasir? Ummu Anas. Iya tak? Anaknya Anas. Gue Ummu Anas. Gampang sekali kok. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Nama aslinya Rumaisa. Diingat terus loh. Malik ketika menikah dengan Ummu Sulaim tidak masuk Islam. Lalu Ummu Sulaim nikah lagi dengan, cerai dengan Malik, nikah lagi dengan Abu Tolha. Ya, nikah lagi dengan Abu Tolha. Nah, tentang Anas itu pernah ibunya ini Ummu Sulaim dibawa ke hadapan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Anas bin Malik ini dijadikan saja khodimmu. Khodim itu apa? Pembantumu. Enak nggak jadi pembantu Nabi? Kalau jadi pembantu Pak Lurah enak atau tidak? Belum. Pembantunya presiden? Enggak juga. Jadi terhormat walaupun cuma nyapu-nyapu saja. Kerja di mana? Wah, aku kerja di istana negara coba. Apa kerjaannya? Wah, pokoknya saya jadi pembantunya presiden. Nah, senang sekali kan. Nah, Ummu Sulaim ini tahu kalau dia dengan Nabi SAW, Anas ini dengan Nabi SAW, itu pasti nanti akan punya kebaikan yang banyak.
tahu keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW juga nanti ajarkan kepada Anas juga macam-macam. Kalau hadis pun juga nanti Anas juga banyak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muslim pintar, sudah Rasulullah ini jadikan pembantumu saja. Nah, kemudian Nabi SAW ketika itu doakan Anas juga, Allahumma aksir malahu wa waladahu, dan beliau mengucapkan doa seperti itu, dan ada beberapa lafaz yang nanti beliau sebutkan. Intinya beliau doakan seperti ini, ya Allah, panjangkan, ya Allah aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya si Anas, wa waladahu, juga perbanyaklah anaknya. Juga diantara doanya Nabi SAW doakan, dan juga panjangkanlah umurnya, dan juga panjangkanlah umurnya. Berarti ketika Nabi SAW doakan pada Anas itu panjang umur, juga diberikan harta, juga harta yang berkah, berarti boleh kita minta pada Allah untuk panjang umur. Boleh juga minta nambah harta, namun dengan catatan mintanya harta yang penuh berkah. Maka dari beberapa dalil, kesimpulan dalil, termasuk dari dalil ini juga, termasuk doa Anas dari Rasulullah SAW, doa pada Anas dari Rasulullah SAW. Maka para ulama ada yang membuat rangkaian doa seperti ini, ya, yaitu doa untuk meminta panjang umur, banyak harta, banyak keturunan, yang semuanya itu penuh berkah. Ya, ini bisa dilihat ada seorang ulama, Said bin Waf Al-Qahtani, itu punya buku kumpulan doa, ya, yang dimana bapak ibu biasa baca zikir pagi petang. Itu asalnya buku zikir pagi petang di Indonesia itu bersumber dari buku beliau juga, Hisnul Muslim. Namun ini beliau punya buku kumpulan doa lagi sendiri. Nah, beliau buat rangkaian doa seperti ini, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, wa waladi, dan juga keturunanku, wa barik li fima a'taitani, dan berilah berkah untuk apa tadi yang diminta? Harta dan anakku tadi. Wa atil hayati, dan panjangkanlah umurku, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Nah, itu tadi, panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu. Berarti tadi ingin umurnya isi dengan ibadah terus. Wa asin amali, dan perbaikilah amalanku. Waghfirli, dan ampunilah aku, karena umur panjang tidak ada manfaat kalau Allah tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Maka ditambah juga dengan meminta doa ampunan. Bagus nggak isi doa ini? Bagus. Nanti bisa dilihat kalau ada yang sudah punya bukunya, itu di buku 50 doa mengatasi problem hidup yang saya susun, ada di situ doanya, ya. Ada studionya sekitar nomor 11-12, ya, itu nanti dilihat, dihafal doa itu. Untuk apa tadi? Minta harta berkah, anak berkah, panjang umur, baik amal, dapat ampunan. 5 hal diminta, ya. Nah, ada pelajaran penting di sini tentang masalah umur, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang masalah umur dulu kita kaji. Dalam hadis di sini tunjukkan umur yang bagus adalah umur yang penuh berkah. Umur yang bagus adalah umur yang penuh berkah. Yaitu apa yang penuh berkah di sini? Lihat dalam hadis tadi, apa disebut tadi? Umur panjang plus baik amalnya. Jadi umur yang berkah ditulis, yang dimaksud dengan umur yang berkah adalah umur yang panjang namun baik pula amalnya.
Sekarang yang kedua kita bahas lagi. Tadi yang pertama ya, jadi umur berkah. Jadi usahakan minta pada Allah umur yang berkah. Nantinya di sini umur yang berkah bisa jadi Allah itu berikan umurnya itu panjang. Pengen berapa tahun? Pengen berapa tahun Pak Nasir? 85. Berarti pengen sama dengan Mbah Basir juga Pak Nasir? Umur umat Islam berapa? 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Ada kebanyakan ya sekitar itu. Namun coba perhatikan, ada ulama-ulama besar yang umurnya nggak sampai 60, namun amalnya banyak sekali. Hasilnya itu banyak sekali, pengaruhnya atau manfaatnya untuk umat itu banyak sekali. Contoh ini, penulis kitab yang kita kaji, Imam Nawawi, umurnya 40-an tahun. Ya, umurnya itu 40-an tahun. Namun karyanya itu banyak sekali, dan setiap waktu orang-orang itu membaca kitab dan karya Imam Nawawi, dan yang membacanya bukan hanya yang semazhab dengan Imam Nawawi, yang bukan Syafi'i pun tetap baca, lintas mazhab baca. Nawawi backgroundnya itu Syafi'i tulen, ya. Namun semua di mazhab apapun kalau tahu Riyadhus Shalihin semua mau baca. Berkah nggak berarti? Berkah. Umurnya nggak usah sampai 60 tahun beliau, 40 tahun namun penuh berkah. Umurnya singkat saja namun berkah. Riyadhus Shalihin punya. Di bidang hadis ada syarah Sahih Muslim punya. Sahih Muslim beliau buat syarahnya, buat penjelasannya. Itu berjilid-jilid loh. Dan penjelasan paling bagus itu nggak ada yang bisa mengalahkan penjelasannya kalau beliau jelaskan di dalam Sahih Muslim. Jika Sahih Muslim tidak ada yang bisa menandingi penjelasan beliau. Detail, jelas sekali. Di bidang bahasa ada. Dia punya karya juga dalam bidang bahasa ada. Ada juga kumpulan hadis yang singkat, yang lengkap tadi Riyadhus Shalihin, ya, yang singkat hadis Arba'in Nawawiyah. Itu semua mazhab juga pakai. Kumpulan 42 hadis. Hadis-hadis pokok dalam agama ini. Itu enggak bicara hadis-hadis yang biasa-biasa, hadis-hadis pokok. Ada yang bicarakan tentang niat, rukun iman, rukun Islam. Ada yang bicarakan tentang takdir. Semua hadis pokok ada di situ. Kalau hadis ini nggak dipelajari dengan baik, orang bisa sesat. Namun kalau hadis ini pelajari dengan baik, sudah terbina iman yang benar dengan mengkaji hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Makanya disebut Arba'in Nawawiyah karena pengarangnya itu Imam Nawawi. Kalau kita fikih semua sudah akui. Ya, ada versi ringkas beliau buat. Ada yang versi ringkasnya misalnya Minhajut Thalibin. Di atasnya lagi yang Minhajut Thalibin ini beliau syarah lagi ada. Beliau jelaskan lagi ada. Super lengkapnya lagi bagikan buku ensiklopedi. Itu di kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Namun beliau tidak rampungkan buku tersebut. Dirampungkan oleh ulama belakangan. Cuma sekitar sampai bab riba saja beliau itu tulis. Penjelasan detail dalam mazhab Syafi'i yang pakai dalil detail itu di situ. Seperti dulu pernah saya sebutkan tentang masalah misalnya hukum berdoa saat sujud, hukum berdoa dalam sholat dengan menggunakan bukan bahasa Arab. Dibahas itu detail. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh atau tidak berdoa dalam sholat dengan bahasa non Arab? Enggak boleh. Kalau dia itu bisa baca tulisan Arab, kok dia baca
tulisan. Kalau dia baca bahasa Indonesia, sholatnya batal. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi jelaskan detail di situ. Masalah-masalah fikih jelaskan detail. Contoh lagi misalnya, ini mungkin kita jarang-jarang dengar. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada rincian. Misalnya wudu, mengusap kepala wajib apa sunnah? Kepala saat wudu wajib, masuk rukun. Kalau telinga masuk rukun apa sunnah? Orang tahu sinau itu. Itu masuk sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i. Bukan wajib karena tidak disebutkan dalam ayat. Ayat cuma menjelaskan wamsahu biru'usikum. Iya tak? Ayat cuma sebutkan usaplah kepala kalian, tidak disebutkan telinga. Masuk sunnah. Ya, namun kalau kita bahas sunnahnya jangan ditinggalkan. Ini rinciannya dijelaskan juga oleh Imam Nawawi. Umurnya biasa, nggak panjang. Namun amalannya dan karyanya itu banyak. Manfaatnya untuk umat Islam itu banyak. Waktunya habis untuk itu. Dan beliau juga sampai meninggal dunia tidak menikah. Ya, beliau itu ketika hidupnya juga tidak menikah karena sibuk ngurus dunia. Jadi kalau ada yang pakai alasan wah saya nggak mau nikah seperti Imam Nawawi, ya iya kamu karyamu apa dulu? Kalau cuma nongkrong-nongkrong saja bebani orang tua, sama Imam Nawawi itu kayak kamu orang manfaat. Ibnu Taimiyah sama juga nggak nikah sampai meninggal dunia. Kalau mau pingin sama kayak Ibnu Taimiyah karyanya banyak. Kamu apa? Sudah wes ora rapi, nggak ada karya, nganggur, ya. Nggak ada manfaat. Ini ada karya banyak mereka itu hasilkan. Ya. Itu tadi, itu umur yang berkah seperti itu. Nah sekarang yang kedua tentang masalah umur tadi. Kalau umur kita itu panjang, apakah ini semua sudah diatur dalam takdir? Padahal tadi kita minta apa tadi? Umur panjang. Terus apa manfaatnya kita minta umur panjang? Padahal itu kaitannya nanti dengan takdir. Misalnya Pak Nasir, ini sudah ditakdirkan umurnya sekian. Apa manfaatnya minta umur panjang? Paham ini maksudnya pembahasannya? Paham ya? Baik. Apa kaitannya dengan takdir? Ya. Apa kaitannya dengan takdir? Padahal ya, ingat dalam masalah takdir ya, segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Betul enggak? Sakit masuk takdir atau tidak? Masuk. Kita beraktivitas apapun masuk takdir atau tidak? Masuk takdir. Umur juga berarti masuk takdir atau tidak? Masuk takdir. Kapan kita mati juga masuk takdir atau tidak? Masuk takdir. Terus apa berdoa? Apa manfaatnya berdoa panjang umur tadi? Kalau sekarang saya berdoa, ya Allah panjangkan umur saya bisa panjang. Nah, sama juga saya jelaskan lagi. Kalau umur itu sudah ditentukan, ya sudahlah kalau gitu. Kalau saya sakit, ya sakit saja sudahlah. Mau sembuh ya alhamdulillah, nggak sembuh juga nggak apa-apa, ya wes ditakdirkan. Wes mati ya wes rampung. Gitu? Wah saya nggak usah olahraga saja. Ya katanya olahraga untuk sehat. Wah sudah umur saya sudah ada batasannya kok. Gimana itu? Gak usah ada usaha, gak usah ada usaha, gak usah ada ikhtiar, tetap ada ikhtiar. Nah ini makanya untuk yang kedua ini kaitannya umur dengan takdir. Yang pertama dikaitkan dulu dengan takdir. Satu,
masalah takdir yang kita tadi bahas tentang umur, semua di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui takdir umurnya sendiri. Itu catat penting-penting. Itu jadi catatan penting sekali. Semua di muka bumi ini tidak ada yang tahu takdir umurnya sendiri. Itu cuma jadi ilmu Allah, bukan jadi ilmu manusia. Ini poin dasar dulu ini. Jadi boleh nggak saya katakan tadi, saya nggak usah minum obat, sakit yo sakit. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia katakan umur saya seperti ini sudah ada batasannya, wong dia nggak tahu umurnya sampai kapan. Iya kan? Itu jadi rahasia siapa? Rahasia Allah, bukan kita. Kita tidak paham takdir kita sendiri. Jadi poin penting dalam memahami takdir itu dulu. Takdir itu jadi ilmu Allah. Manusia tidak mengetahui takdirnya sendiri. Sampai masuk surga pun juga dia tidak pahami. Jadi nggak boleh ya, sudahlah pasti nanti saya itu masuk surga. Nggak bisa. Dia nggak tahu ujung hidupnya bagaimana. Sudah saya pasrah sajalah. Saya ini banyak dosa, paling nanti masuk neraka. Dia nggak tahu ujung hidupnya bagaimana, nggak bisa pasrah saja. Mau maksiat terus nggak bisa. Urusan takdir ini dia tidak pahami. Ya, urusan takdir itu tidak dipahami. Kemudian yang kedua, untuk takdir tadi, takdir umur memang ada batasnya, sudah ditentukan. Namun bisa berubah dengan sebab. Bisa berubah dengan sebab. Dan sebab ini ujung-ujungnya masuk dalam ketentuan takdir. Dan sebab ini ujung-ujungnya masuk dalam ketentuan takdir. Sebabnya itu ada dua macam kata para ulama. Ya, sebabnya tadi kan berubahnya tadi dengan sebab ya. Sebabnya itu ada dua macam. Yang pertama sebab tabi'iyah. Sebab yang bisa diusahakan dengan fisik. Sebab yang bisa diusahakan dengan fisik. Sebab tabi'iyah. Tabiat itu dari kata tabi'iyah. Tabiat, secara tabiat lah. Nah, gampangnya. Sebab yang bisa diusahakan secara fisik. Contoh apa kalau biar sehat terus? Olahraga. Apalagi? Perhatikan makanan bergizi. Apalagi? Istirahat cukup. Wong kita saja sholat malam saja nggak bisa dipaksa kalau lagi keadaan ngantuk berat. Sudah pernah kita jelaskan hadis ini, sudah lewat ini hadisnya. Kenapa nggak boleh paksakan untuk ngantuk berat tadi sholat malam? Takut salah baca. Dia ucapkan astagfirullah, ternyata ya Allah azablah saya. Ya, salah baca. Ya, butuh istirahat. Abu Darda, seorang sahabat itu masya Allah ibadahnya itu rajin sekali. Ya, Abu Darda itu masya Allah ibadahnya itu rajin sekali.
ada saudaranya Salman itu datang menemuinya. Dia lihat malam hari si Abu Darda itu bangun, sholat malam full, siang hari puasa full, dengan keluarganya dia tinggalkan. Maka Salman datang itu cuma ingin nasihati saudaranya. Ketika saudaranya ingin bangun malam, kenapa kamu bangun tengah malam kayak begini? Istirahat dulu, tidur dulu. Nanti mau dekat subuh baru kamu itu sholat malam. Ketika pagi harinya Abu Darda ini mau nyajikan makanan untuk tamunya ini, untuk saudaranya ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, jadi seperti saudara kandung, namun cuma sekedar dipersaudarakan saja. Nah, disajikan makan, Abu Darda gak makan karena puasa. Ya, dia yang tamunya tadi supaya makan. Si tamunya ini cuma katakan, saya gak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Kemudian dia tanya sama istrinya juga, kamu ditinggalkan Abu Darda terus berarti gak terurus. Dia lihat istrinya itu kusut, gak ada perhatian dari suami, kasihan. Maka kemudian dia nasihati Abu Darda, dia katakan, ingat, untuk badanmu itu punya hak. Ya, untuk apa berarti badan punya hak? Istirahat. Untuk dirimu itu punya hak. Ya, untuk istrimu juga punya hak. Untuk anak-anakmu juga punya hak yang mesti diperhatikan masing-masing. Ya, yang mesti diperhatikan masing-masing. Artinya, kalau ada waktunya kita itu istirahat, harus istirahat, nggak bisa dipaksakan. Apalagi sudah ngerti sepuh, kemudian dokter berikan saran untuk istirahat terus, malah ngil-ngilan. Punya pantangan dari dokter untuk makan makanan yang berat. Ya, makanan ini dilarang, wah, keadaan dirinya paksakan seperti nom. Ya, nggak boleh, harus tahu keadaan diri masing-masing. Nah, itu tadi kita lakukan sebabnya namanya sebab tabi'iyah, bisa diusahakan secara fisik. Ada sebab yang kedua, sebab syariah, sebab yang disarankan oleh Rasul SAW. Apa sebabnya untuk nambah umur berarti? Secara dalil. Satu, tulis. Yang kita bahas tadi apa? Perbanyak doa. Jadi kalau seorang itu berdoa, ya Allah panjangkanlah aku umurnya bisa tambah. Dan tambahnya umur tadi juga Allah tahu. Jadi juga masuk dalam takdir Allah. Gak mungkin keluar dari takdir. Gak ada yang keluar dari takdir Allah, gak ada. Jadi dia berdoa, ya Allah panjangkanlah aku umur. Terkabul doanya tadi. Satu dengan doa. Dua, jalin hubungan silaturahim. Dengan siapa silaturahimnya? Sila itu artinya nyambung, menyambungkan. Rahim, kerabat, sedulur yang ada. Itu istilah syar'i. Silaturahim itu jalin hubungan dengan kerabat. Kalau bertandang ke teman, iya istilah bahasa Indonesia itu silaturahim. Namun ini bukan yang dimaksud dalam istilah syar'i. Istilah syar'inya itu hanya untuk hubungan kerabat dengan orang tua, datangi orang tua, itu namanya silaturahim. Datangi simbah, itu namanya silaturahim. Datangi saudara-saudara yang lainnya, paman, bibi, itu namanya silaturahim. Ditelepon juga, itu namanya silaturahim. Ya, bantu juga sedulur yang susah, itu juga namanya jalin silaturahim. Terlebih lagi itu hubungannya putus, kita yang nyambungkan, itu juga namanya silaturahim. Dan ini lebih utama. Orang yang memulai menyambung hubungan yang putus, itu yang lebih utama. Karena ada kan sedulur yang sengaja putuskan hubungan. Ada atau tidak? Ada. Biasanya masalahnya karena masalah apa? Warisan. Oh, pas banget ini.
Saya kira cuma masalah di Gunung Kidul, Imogiri juga kayak gitu. Ya. Sifat warisan itu ada dua. Yang dekat itu jadi jauh, yang jauh itu jadi dekat. Betul loh? Iya. Wah, ada sedulur di Sumatera dari dulu nggak ada kabar. Tahu si mbah mati, wah langsung kasih kabar itu. Wah, ini kepiye kabarmu? Wah, ujung-ujungnya kapan nih bagi warisan? Wah, jadi cerah, jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Iya kan? Iya. Contohnya, bukan hanya ini, samping rumah. Gara-gara warisan saja nggak pernah ngomong lagi selamanya. Karena merasa pembagian nggak adil. Ya, samping rumah saja, nggak usah bilang jauh-jauh tetangga desa, enggak, samping rumah. Saudara kandung, cuma gara-gara pembagian yang nggak adil, nggak pernah ngomong. Ada atau tidak? Ada. Realita itu. Yang jauh itu jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Maka jalin tadi kan terputus, ya. Dia kan nggak pernah ngobrol lagi dengan kita. Kita balas dengan kebaikan, kasih hadiah, disogok. Ya, pakai apalah terserah. Kasih dia hadiah, nggak mau terima lagi, besok kasih apa lagi lah. Lakukan sebab apapun supaya hubungan tadi itu jadi nyambung lagi. Orang yang menyambungkan keutamanya lebih besar daripada yang ini yang pertama. Sudah datang duluan kemudian kita nyambung lagi. Ini kan sudah terputus, kita sambung lagi, pahalanya lebih besar daripada orang yang melanjutkan. Karena yang sudah putus dibuat jadi sambung lagi, berat. Kalau cuma sekedar nyambung gampang. Ini yang berat itu kalau sudah putus. Wah, bertahun-tahun nggak pernah ngobrol loh, coba. Senyum saja enggak, cuek. Ya, sapa saja enggak. Lebaran saja nggak mau datang, coba. Kalau enggak cuma datang ngumpul-ngumpul dengan sedulur, nggak ada omongan sama sekali. Mau maaf-maafan cuma lahiriah saja, cuma formalitas. Ya, setelah acara syawalat bubar, nggak pernah ngobrol lagi. Ya. Jadi tadi silaturahim tadi tujuannya, yang putus kita buat jadi sambung, disambungkan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang senang untuk panjang umurnya dan juga berkah rizkinya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Sebab yang kedua tadi panjang umur. Sebab yang ketiga apa? Perbanyak amal kebajikan dan menjauhi maksiat. Maka umurnya yang panjang itu penuh berkah. Yang singkat pun umurnya akhirnya penuh berkah. Jadi ada dua sebab ini loh. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak umur panjang? Bisa. Bisa nggak saya minta supaya umur saya itu panjang kemudian diperpanjang? Bisa. Bagaimana caranya? Ada dua sebab. Sebab apa tadi? Tabi'iyah dan sebab syar'iyah. Tabi'iyah itu apa? Bisa diusahakan secara fisik. Ya kan? Kita olahraga, makan bergizi, punya pantangan-pantangan makanan tertentu. Ya toh? Karena nanti pada usia tertentu punya pantangan-pantangan makanan tertentu kan? Ya. Yang darah tinggi nggak boleh makan apa? Sate. Sate apa? Kambing. Jangan ngeyelan kalau sudah tahu umurnya kayak gitu. Dilarang ini, malah semangat lagi makan kayak gitu. Kalau kena masalah ya salah kita sendiri. Berarti kalau dia tidak penuhi aturan tadi, umurnya tadi jadi berkurang. Kita bisa katakan berkurang. Dikarenakan apa? Sebab ini tidak dia jalani. Ya kan? Akhirnya berkurang kan? Bisa jadi kalau dia lakukan sebab ini, tambah lagi. Itu loh, itu namanya sebab tabi'iyah, bisa diusahakan secara fisik. Namun ada juga sebab syar'iyah tadi. Contohnya apa tadi? Doa.
Jadi doa tadi itu harus dihafal yang dua tadi itu untuk panjang umur. Apalagi jalin hubungan silaturahim. Apalagi yang ketiga, lakukan amalan kebajikan. Amalan kebajikan itu nambah umur. Jauhi maksiat. Karena meskipun umur kita pun panjang mau sampai 70 tahun, gak ada amalan kebajikan, gak ada meninggalkan maksiat, sia-sia umur yang 70 tahun tadi. Gak ada manfaat apa-apa. Mau suruh ke masjid gak mau, mau suruh ini gak mau. Ya, gak jadi berkah lagi umur panjang tadi. Tidak disebut khairun nas tadi loh. Tidak disebut manusia yang terbaik. Jadi dua sebab tadi dipenuhi, maka dengan izin Allah, Allah akan perpanjang umurnya atau Allah akan berkahi umurnya. Ya, Allah perpanjang umurnya atau berkahi umurnya. Nah, itu biasa dijelaskan para ulama untuk masalah umur seperti itu. Berarti kita kembali kaitannya dengan takdir tadi. Tentang masalah doa, berarti saya berdoa panjang umur, bisa nggak berubah? Bisa. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti dengan adanya doa ini umurnya bisa nambah. Namun ingat, sebab ini juga sudah dicatat oleh Allah, sudah masuk dalam catatan Allah, sudah ada dari takdir Allah. Namun Allah tahu ini karena sebab-sebab ini, dia punya dorongan untuk melakukan sebab ini, sudah masuk dalam catatan takdir. Gak mungkin ilmu Allah itu datang belakangan. Wah, orang ini berdoa terus umurnya jadi 80 tahun. Wah, itu baru Allah tahu. Gak mungkin, itu ilmu yang terbatas dari Allah. Gak seperti itu ilmu Allah. Allah tahu dia lakukan sebab apa, gara-gara sebab ini umurnya itu jadi panjang. Jadi bisa dengan doa itu merubah takdir. Namun berubahnya takdir tadi juga dengan takdir pula. Artinya sudah masuk dalam catatan takdir. Nah, tugas kita cuma lakukan sebab-sebab tadi karena kita sendiri tidak tahu takdir kita masing-masing. Kita cuma bisa lakukan sebab tabiiyah tadi ataupun sebab syar'iyyah. Mugi-mugi Allah paringi panjang umur, di mana umurnya itu penuh berkah, diisi dengan amalan-amalan kebajikan. Ya, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Monggo jika ada pertanyaan. 1, 2, ya, 3, ayo. Udah mic enggak? Enggak ya? Iya, belakang dulu kalau gitu. Ikut. Ya. Kemarin ada teman yang bertanya, saya mengenai saya. Beliau ini bekerja di perusahaan yang untuk staffnya itu wanita. Beliau seorang petugas dan setiap hari mengandalkan staff itu ke pribadi beliau. Namun cuma berdua dan apakah itu seperti saya atau bukan? Yang jelas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada mahram itu suatu kemaksiatan. Itu ikhtilat, campur baur, dan kholwat, berdua-duaan gak boleh walaupun di kendaraan. Apakah sudah pengendara busuk tidak mendapat pelanggan Konsekuensi dari ojek ya cuma mencari pelanggan yang sejenis saja. Konsekuensinya seperti itu. Baik. Ada lagi belakang. Apa? Tadi di mana itu? Oh, muhmalah. Busr bidomil ba wa bisin muhmalah. Bisa itu dibaca. Busr itu loh tadi Mbah yang Abu Sufwan Abdullah bin Busr al-Aslami. Ba-nya itu dibaca dhamma dan sinnya itu muhmalah. Itu disukun. Itu cuma cara baca.
Imam Nawawi memberitahukan cara baca nama orang tadi. Dibaca Busrin. Ba-nya di dhamma, sin-nya itu di sukun. Iya, itu cuma menjelaskan cara baca. Ya, baik, terima kasih. Mengenai hadis sebaik-baiknya manusia ini, panjang umur dan kemudian baik amalnya. Katanya anak-anak Rasulullah itu tidak panjang umur. Apakah mereka tidak termasuk orang sebaik-baiknya dari kata Rasulullah? Kemudian mengenai hadis tentang sebaik-baik orang, saya pernah dengar juga ada hadis Khairunas Ahfam Binas, Khairunas Ahsan Bulbo, Khairun Man Ta'alamal Quran dan lain-lain. Nah, namanya sebaik-baik itu kan maksudnya satu, tapi kok ini ternyata banyak, lalu mana gitu kan? Berarti ya standar atau rujukan sebaik-baik itu macam-macam. Bukan hanya satu saja. Bisa jadi tadi orang yang pandai umurnya baik amalnya. Bisa jadi orang yang akhlaknya itu baik. Bisa jadi ilmunya itu baik. Ya macam-macam. Tadi disebutkan bisa betul. Ya, jadi bukan hanya satu ini saja. Sehingga kan ditanyakan, apakah anak Rasulullah di umurnya nggak panjang berarti nggak jadi manusia yang baik? Belum tentu. Semua rata-rata meninggal ketika kecil kalau untuk anak laki-laki. Itu ada hikmah sendiri. Kenapa Rasulullah ditinggal mati? Anak laki-lakinya semuanya. Nah, laki-lakinya beliau kan 3. Ibrahim, Qasim, Abdullah. Semuanya meninggal ketika kecil. Ibrahim, Qasim dan Abdullah semuanya meninggal ketika kecil. Bukan berarti ketika meninggal ketika kecil ini jelek, bukan masing-masing enggak. Yang pertama, ketika kecil berarti belum balik, tidak ada dosa berarti. Ya kan? Tidak ada dosa. Kemudian yang kedua, hikmahnya ada. Rasulullah SAW berarti ditakdirkan tidak punya keturunan dari laki-laki, cuma punya keturunan dari Fatimah nantinya. Ya, anak beliau kan yang perempuan, dan itu bawa jalur keturunan yang banyak itu adalah dari Fatimah. Sehingga tidak boleh ada yang mengatakan bahwasanya dia itu jalur keturunannya dengan Nabi SAW dari jalur laki-laki, tidak ada. Untuk membantah orang-orang yang mengklaim kalau dia itu dari jalur keturunan laki-laki dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ini kan juga ada cerita ketika orang-orang musyrik tadi dibagi dulu biasa makan. Baik. Ini juga jadi klaim karena anak-anak Rasulullah meninggal dunia tadi bahwa orang musyrik itu senang. Mereka senang karena Rasulullah tidak punya jalur keturunan lagi. Terputuslah beliau. Maka dalam surat Al-Kautsar itu di ayat terakhir, apa ayat terakhirnya di dalam Al-Kautsar, "Shallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka wal abtar." Inna syani'aka wal abtar. Yang musuhimu itulah yang abtar, yang terputus. Siapa musuh Nabi SAW? Yaitu orang-orang musyrik. Mereka katakan ketika anak-anak Nabi SAW yang laki-laki semuanya habis, berarti Nabi SAW tidak ada lagi jalur untuk melanjutkan keturunannya. Maka dibantah oleh Allah, justru yang katakan seperti itu yang terputus. Nabi SAW bisa lewat cara lain untuk mewariskan ilmu-ilmunya. Nah, diantaranya bisa dari jalur Fatimah itu ilmunya diwariskan, bisa juga dari istri-istri Nabi SAW. Diantaranya mewariskan ilmu Nabi SAW itu Aisyah, ya, istrinya yang termuda. Menikah dengan Aisyah usia 6 tahun, digauli usia 9 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah umurnya 18 tahun, masih muda sekali. Jadi pewaris ilmunya diwariskan oleh Aisyah. Maka kalau sahabat punya masalah apa-apa, mereka tanya pada Aisyah, Aisyah ini bagaimana habis ini. Jadi istrinya tadi, ilmu itu ada disalurkan ke bawah, ada jalur ke bawah. Jadi yang bilang itu terputus nggak benar.
ilmu Nabi SAW tetap diwariskan. Itu jalur sahabat-sahabat yang banyak yang dengar ilmu Nabi SAW. Ya, itu tadi ya. Jadi kalimat khairun nas sebagai manusia, ada yang anfa'u nas yang baik beri kebaikan pada manusia, macam-macam bentuknya. Bisa beri kebaikan pada manusia, beri manfaat pada manusia, akhlaknya baik, umurnya panjang, amalannya baik, macam-macam penyebutannya. Maka kita miliki semua, jangan cuma miliki cuma panjang umur saja dan baik amalnya. Namun umur panjang baik amalnya, beri manfaat pada orang lain. Akhlaknya juga baik, amalnya juga baik, ilmunya juga baik. Semuanya dimiliki biar lebih menjadi khairun nas tadi. Dalam sholat berjamaah, dalam rakaat ketiga, terus makmum itu mengingatkan. mau tasyahud, makmum itu mengingatkan. Apakah hal seperti ini terus perlu Kenapa sampai diingatkan? Kenapa? mau tasyahud terus makmum itu mengingatkan? Ada salahnya tak kalau dia mau mengingatkan? Dalam sholat juga kan sholat zuhur. Rakaat ketiga itu imam. Nah, itu rakaat ketiga. Kalau itu tasyahud, bukan kita tasyahud kalau masalah enggak ada sebab-sebab. Rakaat ketiga tasyahud terus mau tasyahud terus makmum itu mengingatkan. dan mau mengingatkan. Apakah perlu seperti atau tidak? Sudah tasyahud atau belum? Sudah tasyahud atau belum? Baru akan. Gak jadi. Tadi mau duduk, mau tasyahud, tetap tasyahud. Kenapa? Dia nambah rukun. Itu yang tetap itu. Nah, saya jelaskan dulu. Kenapa dia nambah rukun? Kenapa nambah rukun? Tadi sudah sempat duduk. Ya, sudah sempat duduk. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'i, kalau dia itu sudah duduk, kemudian nambah rukun di situ, kemudian diingatkan berdiri lagi, ya, berarti harus sujud saja. Tetap itu imam saja atau sama makmum? Ya, sujud saja imam saja atau makmum. Imam barengan makmum. Siapa yang salah? Imam. Imam salah. Namun walaupun imam itu punya salah, makmum harus manut pada imam. Gak boleh mau bilang, wah imam itu salah sendiri, kok manusia ikut ini. Sujud saja gak boleh. Yang masuk ikut imam. Imam itu diangkat untuk diikuti. Buktinya kenapa harus ikut imam dalam masalah ini? Makmum punya kekurangan. Harusnya isya 4 rakaat, mungkin ada makmum yang ngantuk berdiri ke rakaat 5. Terus dia baru sadar, waktu kelebihan dia duduk. Siapa yang ngambil kesalahannya? Imam. Dia gak perlu sujud sendiri. Sudah ditanggung oleh imam. Dia melakukan kelebihan, imam nanggung. Maka kalau imam salah, dia juga harus seperti imam. Setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam atau sebelum salam, pembahasannya panjang. Kalau dalam kasus ini yang ditanyakan setelah salam, apa sebabnya? Karena ada tambahan. Wes nambah, ini sudah kelebihan, berarti jangan dilakukan di dalam hati namun di luar. Itu kalau mau rinci. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi sebelum salam ada tujuannya biar jamaah gak kabur. Karena dia imamnya sujud tambahan kan sujud sahwi. Ayo ikut sujud barengan. Namun kalau setelah salam, jamaah pasti punya pikiran, ini apa-apaan imam nambah lagi sujud. Itu biasanya terjadi. Dan ada lagi. Jadi itu di atas ada. Ada pakai mic kan kemarin? Ada itu pakai mic di atas. Ada ya, gambar dulu. Mic. Nanti dilakukan itu boleh untuk melakukan
Boleh kita berdoa panjang umur ya. Saya kita kayaknya kan tiap-tiap ulang tahun biasanya sering mendoakan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, panjang rezeki, akan hidup dan lain sebagainya. Ya, terus Itu momen-momen ulang tahun itu kita boleh tidak mendoakan. baik, baiknya nggak usah ikut-ikut ya selamatan ulang tahun. Dulu Abu Bakar ketika tanggal lahir Nabi SAW, Umar, Utsman itu tidak pernah lakukan ucapan pada kanjeng Nabi selamat ulang tahun juga. Ini cuma budaya saking non-muslim. Kita nggak usah ikut-ikut, nggak usah juga ngajarkan istri dan anak-anak juga ikut-ikut ulang tahun, nggak usah juga ikut-ikut potong kue dan tiup lilin. Kamu tadi dibuat, tidak perlu. Yang paling lucu kalau sudah ini tiup-tiup lagi dan potong-potong kue. Apa tiup-tiup lilin? Lilinnya dinyalakan, dimatikan lagi. Apa maksudnya? Ya, kan lilinnya sudah ada, dinyalakan, terus tiup lagi, itu kurang kerjaan. Sudah dinyalakan, terus dimatikan lagi. Enggak ini nggak perlu, itu nggak ada dalam budaya Islam, nggak ada. Mendoakan apa? Itu Nabi SAW ketemu biasa, bukan pas Anas ulang tahun. Saya ketemu di dunia, saya doakan panjang umur saja, itu sudah masuk. Ya. Jadi kan mau berdoa sendiri juga kapan pun itu masuk. Kita ketemu orang lain ya, doakan dia saja. Ini ketemu kapan pun, Pak dengan panjang umur, punya berkah kapan pun, nggak mesti tunggu ulang tahun. Anak saya doakan nggak pas ulang tahun tadi, cuma urus lain bahwa atas ke Rasul ini dijadikan pembantu. Nggak ada yang itu. Wah, saya terus. Ya. Semua perbuatan atau ibadah yang tidak ada sumber Rasulullah setelah masuk di web. Iya. Tadi ulang tahun ada Iya. kita menjalankan web dampaknya nanti kita mau ikutkan. Kita melakukan bid'ah tadi dampaknya itu apa? Dampaknya banyak sekali. Sudah punya buku saya tentang masalah bid'ah? Belum? Itu lama sudah tidak saya cetak lagi, sudah berapa buku itu nanti ada dijelaskan dampak-dampak bid'ah bagi orang yang melakukannya, juga bagi orang-orang sekitarnya. Di antara dampaknya, kalau itu dia jadi contoh, pelopornya dari dia buat sendiri, yang hanya itu nyampai dia, berarti dia pelopor dalam kejelekan. Masuk dalam hadis man sanna fi sunnati sunnatan sayyi'atan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang berikan contoh jadi pelopor dalam kejelekan, dicontoh orang lain, dia dapat dosa. Dan ditanggung dosa-dosa dari orang yang mengikutinya. Satu, itu di dunia. Di akhirat dampaknya sulit dapat syafaat Nabi, sulit minum dari telaga Nabi SAW, tertolak dari minum telaga Nabi. Juga untuk masalah tobatnya, orang yang berbuat bid'ah itu selalu menganggap amalannya itu baik, sehingga kalau mau disuruh tobat tuh, makanya saya tobat, saya lakukan benar kok, karena saya lakukan tuh amalan. Ngapain saya tobat? Tobatnya sulit. Jadi dunia, tapi masih banyak yang lainnya. Maka saya kemudian di zaman Nabi belum ada HP. Zaman Nabi belum ada HP. Terus Kenapa sekarang semuanya menggunakan HP semuanya? HP itu bukan bid'ah. Kita bicarakan bid'ah itu musuh untuk masalah ibadah. Masalah sarana tidak dibahas, masalah dunia tidak dibahas. Sarana tadi ngomong pakai mic.
Enggak. Itu namun udah masuk ke ranah bid'ah sebagai sarana. Sajadah kayak gini nggak ada zaman Nabi, keramik nggak ada juga di masjid. Dulu rumah tanah bid'ah itu. Namun itu sarana, pendukung, bukan jadi pokok. Ya. Terus HP pun itu untuk urusan dunia. Urusan dunia itu para ulama tidak pernah bahas masuk bid'ah. Enggak dikatakan kullu bid'atin dolalah itu untuk HP, enggak pernah. Ya, kalau kullu bid'atin dolalah untuk HP, semua yang punya HP itu sesat. Ya, ada kalau ulama bahas kayak gitu enggak ada. Itu ditujukan untuk amalan yang tidak ada tuntunan. Perkara amalan, perkara ibadah, bukan perkara dunia. Orang sekolah tinggi buat teknologi yang maju, buat peralatan yang maju, tidak masuk bid'ah, walaupun tidak ditemukan di zaman Nabi. Kenapa demikian? Dunia tidak masuk. Dulu penyerbukan itu para sahabat lakukan. Nabi SAW melihat ini apa-apa mereka lakukan penyerbukan ini. Tanaman ini digabungkan tanaman ini jadi tanaman yang baru. Ya, kemudian Rasulullah lihatkan. Lalu Rasulullah mengatakan, antum ahlamu bi umuri duniaku. Kalian yang lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Padahal itu sesuatu yang baru muncul. Nabi tidak salahkan. Nabi malah katakan, kamu lebih tahu untuk urusan dunia. Berarti untuk HP, kamu lebih tahu untuk urusan HP-mu, Android-mu. Kalian lebih tahu. Untuk urusan Nabi nggak ngurus kamu pakai Android. Ya nak, dibiarkan. Itu untuk urusan dunia. Paham ya? Baik, jadi yang sarana dan urusan dunia tidak masuk dalam pembahasan bid'ah. Itu sarana. Ya, kita pakai mimbar, kita pakai sajadah, kita pakai mic, kita pakai ini loh. Baik yang duduk di sini pakai speaker, ya itu nggak masuk. Paling ini kena isu-isu saja yang wah kamu cuma nyalakan bid'ah, kamu aja pakai HP itu bid'ah, ya tak pernah. Enggak, itu biasanya. Iya, pusatnya karena sudah nggak punya alasan apa-apa untuk dukung amalannya, jadi salahkan orang-orang semuanya dipukul rata dia. Dia nggak punya ujian apa-apa untuk dukung amalannya. Jadi saya mau salahkan pakai apa ya? Ya sudah, kalau kamu udah ngikut berarti HP juga beda. Nggak pernah buka buku berarti. Suruh buka buku para ulama, kaji baik-baik. Ya, jangan cuma ilmu yang jarene terus, bukan ngaji. Ya, ngaji baik-baik ilmu itu. Ilmunya itu aja terus nggak berkembang itu. Makanya saya bilang apa itu bid'ah itu kayak gitu. Ya, itu sudah nggak ada alasan lagi, cari alasan nggak bisa. Dia kemudian dia akan HP, dia semua yang bid'ah itu nggak boleh disebut-sebut. Itu tujuannya. Paham ya? Ya, pembahasan cukup untuk pembahasan malam hari ini. Itu saja kita cukupkan, kita tutup kalian jawab pada majelis. Monggo. Subhanallah.